Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pelampan 3, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Pelampan 3. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh barokah. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara hari ini yaitu dengan modul 1 titik 4 tentang budaya positif yang berjudul penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dengan saya sebagai pembawa acara, maka acara kami bacakan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu diseminasi dari Bapak Ahmad Supriyadi. Yang keempat deksi atau tanya jawab. Yang kelima kesimpulan. Menginjak acara yang pertama, marilah kita acara ini buka dengan pembacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN Pelampan 3 kepada Bapak Edi Junaidi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Supriyadi sebagai calon guru penggerak di tahap ke-7, dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru yang juga saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah yang mana pada pagi menjelang siang yang penuh barokah ini kita masih diberi kesehatan yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa diberi sempat untuk berkumpul di aula ini UPTG SDN Pelampan 3 dalam rangka diseminasi aksi nyata calon guru penggerak teman kita Bapak Supriyadi Sarjana Pendidikan, yang mana nantinya akan memaparkan aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, pada hari inilah akan dituangkan apa dan bagaimana beliau sebagai calon guru penggerak mewakili UPTG SDN Pelampan 3. Apresiasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian kepada beliau yang sudah bisa membawa nama harum UPTG SDN Pelampan 3 Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan apa yang didapat, apa yang dilakukan, dan apa yang dilaksanakan selama beliau mengikuti proses calon guru penggerak ini, yang endingnya nanti bisa dilaksanakan di UPTG SDN Pelampan 3. Harapan saya sebagai kepala sekolah, mari Bapak Ibu sekalian, khususnya yang muda-muda, mari tirulah langkah-langkah beliau Bapak Supriyadi Sarjana Pendidikan, sehingga tidak hanya beliaulah yang bisa berangkat,
harapan saya mungkin Bapak Ibu sekalian juga insya Allah bisa dan bisa. Saya yakin dan percaya bahwa yang lain akan mengikuti jejak beliau. Beri tepuk tangan dan aplaus untuk Bapak Supriyadi. Terima kasih. Yang terakhir kalinya sambutan dari saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak Supriyadi Sarjana Pendidikan yang sudah membawa nama UPTJ SDN Perambaan 3. Tidak mudah dan tidak gampang bisa lolos dari beberapa seleksi, baik seleksi tahap 1, 2, dan 3. Saya yakin dan percaya beliau siap dan mampu untuk menindaklanjuti, untuk melaksanakan apa-apa yang didapat pada waktu calon guru penggerak ini, sehingga bisa menjadi guru penggerak. Karena dari calon bisa akan jadi guru penggerak. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, inilah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala BTJ SDN Palapa 3. Acara selanjutnya yaitu desiminasi tentang modul 1.4 yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Ahmad Supriyadi SPD. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu dan Guru karena saya berdiri di depan bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena demi kelancaran dan tugas saya sebagai guru penggerak. Kita sama dengan Bapak Ibu dalam tahap belajar. Jangan saya dianggap pintar kata Bapak Anda. Saya juga sama-sama belajar. Sharing. Mari kita sharing bersama. Apabila nanti ada yang kurang paham atau kurang mengerti, itu silakan kita bertanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas peran Bapak Ibu terutama kepala sekolah sudah banyak mendorong, mendukung atas langkah saya untuk mengikuti guru penggerak. Karena Bapak Ibu sekalian, tanpa Bapak Ibu sekalian, insya Allah apa yang saya lakukan tidak akan tercapai. Ya, jadi Bapak Ibu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini, karena ini merupakan modul 1. Dalam modul 1 itu ada 4 subtema, 4 subtema. Ya, tema 1 itu tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk kedua dan ketiga itu tentang visi dan misi sebagai guru penggerak. Nah, untuk modul 1.4 yang sekarang ini kita paparkan tentang budaya positif. Saya belajar dari apa yang sudah saya ajari mulai dari awal sampai akhir. Di sini kita akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, saya susun sendiri ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercipta ini. Karena tanpa dukungan Bapak Ibu, insya Allah ya, untuk mewujudkan disiplin di sekolah sulit. Terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan aplaus. Baiklah, selanjutnya manfaat. Jadi dengan terlaksananya suatu positif budaya di sekolah ini ada manfaatnya. Mungkin kalau seandainya Bapak ini Ibu kita
kita paparkan seperti ini, seperti apa sih manfaatnya bagi sekolah. Nah, itulah yang kita sampaikan di sini. Jadi manfaat budaya positif bagi sekolah kami adalah sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan sekelilingnya terasa nyaman. Selama merasa tertekan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Diharapkan dengan adanya budaya positif, maka sekolah akan lebih baik dan siswa tidak terintimidasi sehingga timbul kesadaran intrinsik di dalam diri mereka untuk mengembangkan kodrat yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, sesuatu apa yang kita laksanakan di sekolah tentang budaya positif itu kalau tidak ada dukungan, tidak ada kesadaran dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak akan tercapai, baik lingkungan sekolah maupun di dalam lembaga itu sendiri. Mari kita lanjutkan. Tujuan. Tadi ada manfaat, sekarang ada tujuan. Apa tujuan yang harus dicapai dengan adanya disiplin ini? Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, ini tujuannya pada murid semua, terfokus pada kebutuhan murid. Jadi dalam melaksanakan budaya positif, ya tujuan itu biar murid bisa mandiri, ya, bertanggung jawab dan bahagia. Kalau sudah murid bahagia, mandiri, insya Allah proses belajar mengajar di sekolah kami akan tercapai. Demikian Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini konsep utama budaya positif, ya. Di sini ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, signifikan restitusi. Mungkin Bapak apa restitusi? Mungkin Bapak bertanya-tanya apa paradigma perubahan yang harus dirubah di sekolah. Ya Bapak Ibu ya, dulu memang saya seperti itu, seperti Bapak Ibu. Apa itu maksudnya ya? Karena kita dulu mengenal apa yang sudah saya. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Pembelajaran diferensi adalah pembelajaran yang mengkomodir kebutuhan belajar siswa. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Jadi pembelajaran di sini untuk karena karakter murid itu berbeda-beda, meskipun satu kelas belum tentu karakter anak itu sama. Jadi cara memberikan ya bimbingan atau pembelajaran pada murid jangan disamakan. Contohnya, anak yang tidak tahu baca dengan yang tahu baca. Insya Allah kalau kita gabungkan dalam materi sesuai dengan murid yang sudah baca, itu bukan tambah pintar, malah tambah bingung. Ya betul bingung. Jadi kita harus mengakomodir di mana anak yang tidak tahu baca. Oh kita pilah. Oh anak yang bisa dipilah. Jadi kita memberikan pembelajaran tersendiri biar anak tidak
ketinggalan kalau yang tidak bisa baca. Gimana Bapak Ibu? Kita lanjut. Disiplin positif. Kita dengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita mandiri yang mewujudkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melaksanakan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain disiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus disiplin itu harus tumbuh dari Bapak, karena Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik. Kalau sebagai pendidik, sebelum kita mendisiplinkan anak, terlebih dahulu harus Bapak Ibu termasuk saya harus memberi contoh bagaimana disiplin yang akan diterapkan kepada anak didik kita. Karena anak-anak kita ada yang pulang, ada yang terlambat, ada yang tidak pakai seragam. Nah, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah gurunya tidak pakai seragam, ya kemungkinan muridnya juga begitu kan. Jadi marilah ke depan kita harus mendisiplinkan diri. Disiplin itu harus tumbuh dari dari perasaan diri, bukan dorongan dari orang lain, ya. Kalau dorongan dari orang lain, insya Allah sulit untuk mencapai apa yang kita tuju. Baiklah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu dan pada nilai kebajikan bisa dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, intrinsik dan ekstrinsik sudah tahu. Kalau intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik itu dorongan dari luar. Ya, itu kan. Jadi sebelum Bapak Ibu mungkin apa tanya, saya jelaskan itu dulu. Itu Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Terus ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan, dan ada kasih sayang yang rasa diterima. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, sehingga semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memiliki atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu untuk bertahan hidup survival. Dan terus kasih sayang dan rasa diterima, love and rewarding. Kebebasan, hidup, kesenangan, fun, dan penguasaan orang. Itulah kebutuhan dasar manusia yang kita peroleh selama kita mengikuti kita dalam kehidupan. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang sudah tadi kita sebutkan ada beberapa. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Terus yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan
hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan ini, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan pilihan atau kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, berbagai dan bermain dan bertakwa. Contohnya sekarang di sekolah gentar-gentarnya unsur tolato ya. Kalau sudah bermain lato-lato ya, itu pikirannya konsentrasinya besar. Dipanggil untuk makan saja tak mungkin mau ya, karena sudah konsentrasi untuk bermain lato-lato ya. Terus selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut dia dosen dalam hukum school disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari kesalahan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanam dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi di sekolah itu kadang-kadang anak itu, siapa yang bisa saya kasih permen? Apakah itu merupakan hukuman atau penghargaan? Apakah itu menurut kontrol kami sebagai guru, menurut saya itu kurang baik. Karena apa? Karena murid punya hak. Jadi yang bisa maju ke depan saya kasih permen. Jadi kalau berikutnya seterusnya begitu, meskipun anak bisa, kalau tidak ada hadiahnya, tidak mungkin berarti. Biarin nunggu kata-kata hadiah, baru ada hadiah. Saya bu, saya pak, gitu ya. Ya, kasih terus lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman. Kenapa kok dihukum kok masih tidak berhasil, termasuk identitas gagal? Karena anak-anak semuanya itu dihukum demi takut, bukan kesadaran sendiri. Ya, itu menyakitkan. Nah, kalau dihukum anak itu merasa mendur, merasa tertekan, jadi menyakitkan rasanya, dicubit, gimana? Yang kedua, tidak nyaman. Setiap hari dilakukan seperti itu, anak merasa tidak nyaman. Murid takut. Jadi contoh di sini kan, kalau tidak pakai sesuatu, kalau ada Pak Hermanto jelas lari. Ya, menghindar dari Pak Hermanto. Disebut itu karena dia takut, Pak Hermanto takut. Dan tidak dibantu dipanggil ke kelas. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Karena itu kesalahan ya, sulit murid untuk jujur. Kamu pakai sepatu nak? Paham ya Pak? Gimana? Di kelas akan gitu. Karena dia rasa takutnya terlebih dahulu. Jadi meskipun salah dia tetap menyembunyikan, merasa dia tidak bersalah.
murid menjadi rendah diri. Nah, ya. Di sini kenapa kok dikatakan identitas gagal? Ya. Karena murid merasa takut atau merasa tiap hari diberlakukan seperti itu, akhirnya murid ya meskipun salah dia tidak mengaku kesalahannya, seperti itu. Sekarang penghargaan ini termasuk konsep disiplin identitas gagal. Ya. Mengapa? Tidak karena anak tidak efektif, merusak hubungan rasa iri, mematikan kreativitas, menghukum dan dengan sistem ranking, terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi di sini kalau murid dikasih penghargaan ya merusak seperti tadi, siapa yang bisa maju nanti dikasih permen. Yang bisa, terus gimana yang tidak bisa? Kan merasa iri, merasa minder, jadi merasa ada karakteristik anak itu tidak bangkit, ya, mematikan kreativitas anak. Tetap anak itu terus, tetap orang itu terus. Dan jadi dengan adanya penghargaan ini termasuk dengan identitas gagal. Terus menghukum dengan sistem ranking. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, di dalam rapor tidak ada istilah ranking sekarang, gitu. Yaitu saya ranking berapa Pak? Saya ranking berapa Pak? Yang rapat ranking tanya, tapi yang tidak. Saya ranking berapa Pak? Kalau yang betul tidak ranking tanya. Durata yang pintar ranking. Justru dari itulah di rapor tidak dicantumkan istilah ranking. Karena anak itu punya hak, ya, punya hak. Dianggap merampas hak menghargai dirinya sendiri. Dan ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada yang gagal, ada yang sukses, ya. Konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek, ya. Terus perlu monitoring atau lanjutan. Stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Dalam identitas sukses ini ada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau murid salah itu ya harus bertanggung jawab dengan tadi di konsepsi sudah ditampilkan. Nah, institusi kalau murid bertanggung jawab untuk perilakunya, apa yang salah, apa yang dilakukan murid harus dipertanggungjawabkan di depan Bapak Ibu saudara. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ya. Jadi anak jangan langsung dimarahi begini, kita beri paparan untuk kedepannya biar bisa berubah. Diri kontrol, menekan kontrol, ya. Kalau guru itu ada yang sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Nanti di belakang kita sampaikan gimana guru sebagai penghukum, gimana guru sebagai teman. Maksudnya guru sebagai teman dengan murid, ya. Terus guru sebagai manajer. Sebagai manajer itu sebenarnya ya sebagai kepala sekolah apa yang kita. Lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Tadi Bapak akan tanya mungkin bertanya ya, apa restitusi? Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah pengertian restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, ya.
bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sana. Jadi apa yang dilakukan murid sana, ya, sekali, tapi besok masih berbuat lagi, dia memberikan pelajaran. Terus dengan apa yang dilakukan, besok begitu lagi, besok begitu lagi, ya. Jadi bukan menebus suatu kesalahan, tapi namun belajar dari kesalahan. Ya. Kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan murid dengan guru itu baik dengan orang tua harus ya terjadi komunikasi. Baik masalah kebaikan maupun masalah anak didiknya. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi sekarang ini memang ibu saya pertama masuk GBG itu apa yang dilakukan saya di sekolah itu semuanya Betul. salah. Sering mencubit salah. Itu setelah saya ikut GBG. Mencubit salah. Memarahi salah. Ya. Jadi saya waktu itu memang saya akui pada karena sudah ceritakan apa yang terjadi sebenarnya sekolah. Ya saya karena saya akui kepada bapak pasien saya waktu itu saya ini sekolah SD Pak, SD tapi di pelosok. Jangan bandingkan dengan SD yang ada di kota atau pinggiran kota, jauh berbeda. Ternyata setelah saya bercerita apa yang diceritakan teman saya masih ada yang lebih parah dari sekolah kami. Naik gunung turun gunung itu justru ada cerita waktu itu ada usul Pak, murid saya sering terlambat, alasannya jauh jalannya rusak. Bagaimana menurut Bapak sebagai guru? Saya menyarankan pada teman saya untuk mendatangi anak tersebut ke rumah. Apa betul keadaan dan kondisi anak tersebut seperti itu? Karena dulu saya pernah, seingat saya almarhum itu ya, ada seanak di karena jauh transportasinya, kalau tak keliru pernah dibelikan sepeda, ya, lah itu hanya usul. Terus dananya dari mana? Ya tak, kalau kan dari bos nggak bisa, kita partisipasi dari guru-guru bagaimana caranya untuk melaksanakan itu. Itu Bapak Ibu ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa dasarnya? Mencari kebutuhan dasar. Untuk menindak suatu murid itu harus dengan dasar apa? Jangan semena-mena, karena sekarang tidak boleh. Ya, mencubit tidak boleh. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kita mencari karakter anak ini apa ya? Apa perlu dikeras? Apa perlu di apa? Gimana? Jadi kita harus membaca karakter anak, bukan langsung ditindak dengan keras, karena kita tidak tahu apa kemauan anak, ya. Apakah perlu dikeras, apa perlu terus itu ya. Mengeluarkan dan fokus pada solusi. Jadi kita kalau ada masalah itu dari solusi. Baik Bapak Ibu, ya, solusi itu kita saling sharing sama guru. Selama teman sejawat kita harus komunikasi, bukan didiamkan. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan masukan bagaimana anak ini solusinya apa. Kita harus duduk bersama, karena tanpa dukungan Bapak Ibu semua, tanpa teman sejawat kita ini, sesuatu hal yang akan dilakukan akan tidak semulus yang apa Bapak sampaikan. Lanjut, perbedaan. Di sini ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Hukumnya apa? Hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Restitusinya apa? Ya. Jadi hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit
guru marah dan siswa menjadi takut. Itu hubungannya. Terus konsekuensi, ya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR yang saat ini waktu istirahat atau 3 kali dari PR semula. Jadi memang PR 1 lembar menulis 3 lembar tulisannya. Guru tegas dan siswa menghormati aturan, ya, karena aturan itu sudah dibuat bersama-sama di dalam kelas, ya. Restitusi. Restitusi menanyakan keyakinan kelas dan guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, keyakinan kelas, ya. Saya pernah coba, ya, belakangan ini membuat ya, keyakinan kelas, atau kalau keyakinan kelas mungkin murid tidak ngerti apa keyakinan kelas itu. Kalau dulu nak tata tertib kelas, tapi sekarang saya lupa, Bapak berubah menjadi keyakinan. Kalau tata tertib kelas mungkin anak-anak tahu, ya, ada sebagian tahu apa masuk kelas tepat waktu, ya. Jadi di sini keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Seperti contoh, dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak, ya, tidak boleh. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh, ya. Gimana, Pak? Untuk anak-anak tidak boleh, jagalah kebersihan. Tak usah, jangan, tidak boleh jangan. Jagalah kebersihan. Masuk sekolah tepat waktu, ya. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Tadi Bapak di depan tadi sudah disebutkan. 5 posisi kontrol ini yaitu menghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer, ya. Kita ini hubungannya dengan sang murid. Kita hubungannya dengan permasalahan dengan murid. Jadi gimana cara menghukum? Mungkin Bapak Ibu merasa pembuat rasa bersalah. Apa maksudnya? Menjadi teman, maksudnya guru dengan murid. Pemantau, gimana? Apa pemantau? Manajer, ya. Baiklah, kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa terlambat datang sekolah. Jadi kita sebagai penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di tengah lapangan selama 1 jam, ya. Itu penghukum. Kita sebagai penghukum. Terus kita merasa, ya, pembuat rasa bersalah. Ini sudah berapa kali kamu melakukan ini? Bapak sangat kecewa sama kamu. Itu, ya, guru merasa bersalah karena mendidik anak itu, ya, tidak sukses. Jadi dengan ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Bapak sangat kecewa karena sama kamu, karena setiap hari pasti berbuat apa yang dia lakukan. Sekarang menjadi teman, kita menjadi guru, menjadi teman murid, ya. Jadi kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita kan sudah tahu kalau melanggar apa konsekuensinya. Itu di keyakinan kelas kita sudah duduk di dalam kelas. Jadi tidak usah tegur, cuma begitu masuk lihat apa konsekuensinya kalau melanggar. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sekarang manajer. Manajer ini biasanya kalau di sekolah ya kepala sekolah kan. Tapi Bapak Ibu bisa jadi manajer
pada waktu menghadapi murid. Manajer kelas. Manajer kelas. Kalau kepala sekolah, manajer guru. Jadi sebagai kepala sekolah bisa memanggil guru-guru yang bersangkutan atas permasalahan yang terjadi pada murid. Jadi Bapak Ibu bisa melapor ke manajer. Apa solusinya manajer ya? Ya untuk ya apakah kesalahan dan keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ya, karena sudah buat keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, itu sebagai guru. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Nah di sini keyakinan mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm? Pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah apa? Untuk keselamatan. Ya. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan dan ya kesehatan. Itu. Yuk. Keyakinan membuat keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya bersama siswa membuat keyakinan kelas. Saya pernah coba. Di dalam kelas saya sendiri, saya beri kertas apa yang ada perkatnya. Kita berikan isi sesuai apa keyakinan kelas yang anak-anak miliki. Bermacam-macam. Jangan pulang sekolah untuk istirahat, itu mana? Setiap hari memakai sepatu. Nah, macam-macam. Masuk kelas tepat waktu. Menghormati teman. Itu apa yang kita dapat dari kelas saya. Jadi dari beberapa keyakinan kelas yang siswa kita buat, kita dibuatkan suatu tabel, nanti saya dibaca di depan kelas. Jadi kalau anak-anak sudah masuk itu lihat, oh ini keyakinan kelas saya, jadi saya tidak boleh melanggar ini. Ya, sudah. Oke, membuang sampah sudah makan dibuang, nanti sadar, nanti diambil itu. Ya, jaga. Kenapa? Oh jagalah kebersihan. Bukan jangan membuang sampah sembarang, tidak. Ya jagalah kebersihan. Itu. Berdiskusi dengan siswa tentang apa saja peraturan kelas. Ya, tadi itu. Terus merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, kalau sudah tadi merubah peraturan, merubah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya keyakinan anak-anak di kelas itu. Sudah yakin terus sepakat karena ini dibuat bersama, bukan satu anak. Semuanya setuju dan sepakat apa yang sudah kita yakini, ya. Setelah keyakinan jadi, kemudian saya cetak dan ditandatangani seluruhnya siswa, ditempel di dinding kelas. Jadi tidak usah. Oh kamu buang sampah sembarangan? Enggak. Oh kamu sudah baca gini. Coba lihat keyakinan kelas saja. Sudah. Nanti diambil ya. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi dalam pembentukan keyakinan ini ya lebih abstrak dan dari peraturan, berupa pernyataan universal. Terlalu panjang, terlalu ribet. Ya, dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi positif itu jangan menggunakan kata tidak ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Jadi meskipun lingkungan masyarakat termasuk orang tua itu
kalau bisa kita undang mengadakan suatu pertemuan apa tentang keyakinan kita, biar nanti kalau sudah disepakati sama orang tua dan siswa dan guru kita atau jadi kita tempel di dalamnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Jadi kalau setiap sekarang dibuat 1 minggu lagi harus kita kontrol apa betul, kalau bisa tiap hari apa betul keyakinan kelas yang tadi dibuat sama murid dipatuhi apa dilakukan. Takutnya cuma buat tapi tetap seperti apa sebelum ada keyakinan kelas. Lanjut, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Lanjut. Nah, dari ini tadi itu segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Itu, ya. Jadi menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Contohnya, ya, berbuat salah itu dapat apa? Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Semua anak pasti melakukan kesalahan. Ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, pertanyaan ya, menanyakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Terus yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaannya ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Pertanyaan kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Lanjut. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusi. Husni mengambil buku temannya dengan melempar. Jadi kita panggil anak tersebut ya, kita beri pengarahan biar dia tidak mengulangi lagi ya. Adel datang terlambat ke sekolah. Ya. Jadi kita panggil, bukan dibiarkan. Kenapa? Alasannya apa? Nanti kita tahu. Ya. Lanjut. Nah, sebagai penutup, ya, Standar Nasional Pendidikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan ini sebagai seorang among, mengajar yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan. Sebelum kita tutup ya, saya punya pantun ini sedikit.
Dari Madura ke Surabaya malam hari baru berangkat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Supir yang telah memaparkan tentang budaya positif. Semoga apa yang dipaparkan menjadi manfaat bagi kita semua. Acara berikutnya yaitu diksi atau tanya jawab. Kepada rekan-rekan kami persilakan untuk bertanya. Baiklah, pada sesi yang terakhir ini ya, mungkin Bapak Ibu mau bertanya atau memberi saran atau mau menanggapi, dipersilakan. Tapi saya beri waktu, kalau mau bertanya cukup 2 saja kan, karena berhubung waktu sudah agak siang, jadi siap Bapak beri waktu. Silakan Pak Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, pertanyaan saya adalah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sudarto. Sebenarnya saya tadi sudah menjelaskan ya, di depan sudah ada. Ya. Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Betul. Adapun strategi yang harus kita ambil adalah, karena ini menyangkut masalah dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu melakukan perencanaan program apa yang harus kita tata untuk biar matang nanti dalam pencapaian yang Anda harapkan. Yang kedua adalah melakukan perubahan mindset kepada seluruh stakeholder, termasuk guru dan kepala sekolah. Jadi kita harus merubah mindset. Ya, kata yang Bapak ini gini mindsetnya gimana? Ya, jangan nutun terus. Yang itu terus ya. Yang ketiga adalah memberi contoh teladan yang baik. Nah, di sini ini yang agak berat. Memberi contoh teladan yang baik. Saya sendiri misalnya ya agak gimana? Karena tadi saya selesai diterangkan di depan itu harus tumbuh dari dalam hati sendiri, bukan tanpa suruh dari luar. Baru di luar dicontoh, mulai soro disuruh kepala sekolah baru melaksanakan itu, tapi belum tentu ya. Yang keempat itu menanamkan nilai-nilai karakter. Ya, kalau menanamkan nilai karakter itu ya harus karakter yang baik ya. Karena kalau tidak memberi contoh dengan karakter baik, ya siswa tidak mungkin ya mengikuti apa yang kita berikan. Demikianlah apa yang dapat penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang lain, satu lagi. Yuk, Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, ada yang ingin saya tanyakan dan ada juga sedikit masukan. Yang pertama adalah bagaimana cara melakukan perubahan mindset kepada seluruh stakeholder, terutama kita sebagai guru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin berpendapat seperti yang Pak Supriyadi tadi sampaikan,
antara hukuman dengan penghargaan atau reward. Saya sangat setuju sekali. Bedanya secara praktis kita praktekkan kepada siswa itu seperti ini. Contoh ya Pak ya. Kalau hukum hadiah ya. Maaf tadi bukan hukuman tapi hadiah. Antara hadiah dengan penghargaan. Hadiah itu biasanya dijanjikan oleh guru sebelum melakukan hal positif. Misalnya kepada siswa, tolong buang sampah ini, nanti akan ibu beli hadiah misalnya. Beda lagi dengan reward, dan saya tidak setuju dengan hadiah seperti itu. Tapi kalau reward atau penghargaan, siswa diminta melakukan hal positif. Apabila dia sudah melakukan hal tersebut dengan baik, baru kita memberikan sesuatu, boleh. Nah, saya ingin, apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Salah satunya seperti itu Pak Supriyadi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Bu Titi telah memberikan tanggapan atau saran. Memang budaya positif ini saya memang budaya positif, tapi setelah saya mengikuti kata saya itu, setelah mengikuti pelatihan ya, ternyata apa yang saya terapkan kepada murid 90% saya salah. Itu sering mencubit ya, sering memukul ya. Nah, ya termasuk apa yang tadi sampaikan. Dan tadi Bu Titin menjelaskan bagaimana cara Merubah mindset. ya merubah mindset antara stakeholder dalam stakeholder. Berarti stakeholder ini semua lembaga ya. Gini Bapak Ibu ya, kita ini sudah sebagai guru ya. Jadi kita harus saling memahami, saling tukar pendapat, bukan ingin sok tahu saya tahu memberikan kata-kata ini. Jangan. Apa yang kita peroleh, apa yang kita hasilkan baik dari lingkungan sekolah maupun lembaga, kita harus berkomunikasi. Bagaimana Bu, menurut sampean ini apa, tindakannya apa? Jangan semena-mena, oh ini harus segini ya. Kita itu saling berpendapat, tapi tak harus pendapat itu masuk, begitu kan? Jadi ya contohnya tadi berkolaborasi dengan teman-teman ya. Jangan semena-mena, oh ini gini. Oh tindakannya seperti ini. Intinya saling berkolaborasi, baik antara kepala maupun teman-teman sejawat. Begitu apa yang kita sampaikan Bu. Ya kurang lebihnya nanti karena takutnya bisa tanya di setelah ini. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Edi sebagai kepala sekolah mempunyai menanggapi atau memberi saran yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Silakan Bapak kepala sekolah mungkin mau memberikan saran atau tanggapan. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa yang sudah dipaparkan melalui presentasi Bapak Supriyadi sebagai calon guru penggerak. Dan alhamdulillah setelah saya juga menyimak, ada banyak hal tentang perubahan-perubahan khususnya di lembaga kita BTDSDN Pelamban 3. Mudah-mudahan akan mengetuk pintu hati teman-teman semua sekalian apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Supriyadi terkait dengan judul yang tadi sudah dipaparkan. Itu sangat luar biasa. Harapan saya sebagai kepala sekolah, Bapak Supriyadi sebagai calon guru penggerak itu bisa men-sharekan kepada teman-teman apa dan bagaimana langkah atau sikap apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi siswa, baik siswa dalam sisi hukuman, baik dalam memberikan reward, baik dalam memberikan hadiah ataupun sanksi-sanksi apapun. Karena ke depan kita tidak harus memberikan hukuman untuk disiplin anak,
Tetapi bagaimana mengubah anak itu menjadi disiplin dari apa yang sudah dilanggar, dia menyadari apa yang sudah dilakukan. Demikian mungkin masukan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjutkan dan lanjutkan serta tingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke protokol. Terima kasih kami sampaikan. Acara demi acara sudah kita laksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Supriyadi sebagai calon guru penggerak bermanfaat bagi kita semua. Amin. Maka acara kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.